Oke, sekarang coba Mister mulai ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum Mister mulai? Kita coba mulai ya. Mister mau masuk ke bagian presentasinya. Oke. Jadi di bagian lesson 5 ini kita lebih ke arah nanti pengujian game. Harapannya dengan perencanaan yang kemarin udah kita buat semua, yang udah teman-teman rancang, nah di sini kita udah mulai untuk ngoding nih, ngujinya satu persatu. Apakah nanti misalnya kalau pakai arah, pakai tombol keyboardnya itu berfungsi apa enggak, kanan kirinya jalan apa enggak. Kalau kena rintangan, rintangannya nanti akan ngebuat gamenya jadi game over atau si playernya kembali, nggak gamenya nggak selesai tapi kembali aja ke tempat semula. Nah itu harus juga diuji ya. Jadi di sini lebih ke arah nanti melanjutkan seperti yang Mister sampaikan di awal, melanjutkan apa yang udah direncanakan di awal tadi ya, di awal kemarin, minggu kemarin. Nah di sini seperti yang Mister sampaikan, kita akan lanjut mengerjakan gamenya. Mau masuk di lesson 4 boleh, mau masuk di lesson 5 boleh, itu isinya sama aja. Jadi lanjutkan aja. Kemudian kita akan nguji gamenya, nanti kita tampilkan atau nanti kalau yang udah selesai ya, kita coba tampilkan, kita perlihatkan ke teman-teman, siapa tahu nanti akan ada saran dan masukan. Tapi kalau masih belum, coba diselesaikan dulu. Kalau ada kesulitan, silahkan nanti raise hand supaya nanti Mister bisa masuk ke bagian gamenya. Oke, selamat datang Jesra, selamat malam. Kita langsung ke materinya ya Jesra ya. Di sini di sini kita akan melanjutkan untuk mengerjakan gamenya. Mulai dari kemarin perencanaan, kita akan coba masuk ke dalam codingannya nih. Kalau perencanaannya udah selesai, kalau belum selesai silahkan nggak apa-apa dilengkapi, kemudian langsung kita coba codingannya dan kita uji codingannya seperti apa. Apakah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, enggak ya? Sebentar, ada chat nih. Lesson 5. Oke. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke project gamenya ya. Jadi langsung masuk ke project gamenya. Kita coba cek di sini. Jadi kita masuk ke ini ya, ke course-nya. Boleh masuk ke lesson 4-nya, boleh masuk ke lesson 5-nya. Jadi sekarang coba share screen. Adik-adik semuanya terkait dengan ya, Adis gimana? Ada yang mau ditanyain? Jadi sekarang coba share screen semuanya. Nanti ini masuk di lesson 4 boleh, sorry. Ya bener kan ini di course masuk di lesson 4 boleh, lesson 5 boleh. Isinya sama aja. Ini Mister contohin ya. Ini Mister masuk nih lesson 4. Sama aja. Apa yang udah disusun di lesson 4 itu akan masuk juga di lesson 5. Ini lesson 4 Mister nih. Nah, Mister contohin lagi tadi ya yang halo misalnya. Mister tambahin di lesson 4-nya. Terus Mister back, balik lagi. Kemudian masuk ke lesson 5. Yang tadi Mister edit itu juga akan muncul di lesson 5-nya. Jadi jangan khawatir. Ini sama aja sebenarnya. Tuh, sama kan muncul. Jadi apa yang udah kita kerjain itu ya bakalan muncul juga di sini. Jadi yang kemarin udah direncanain akan muncul juga di lesson 5. Nah, yang akan digunakan itu adalah palet-palet yang ada di sebelah kiri ya. Ini belum semua palet terbuka. Jadi untuk yang sekarang ini yang terbuka masih sensingnya, kemudian kontrolnya, event, dan looks sama motion. Jadi masih ini. Untuk yang
palet yang lain masih belum kebuka. Yes, gimana Erlan? Ada yang mau ditanyakan Erlan? Atau kepencet? Oh, oke, kepencet sepertinya ya. Oke. Nah, silahkan coba di share screen. Jadi nanti seperti apa kira-kira jadi perkembangan gamenya biar Mister tahu nih. Apa ya kesulitannya nanti langsung disampaikan aja ke Mister. Silahkan yuk coba dikerjakan. Karena untuk share screennya biar Mister tahu sampai mana progresnya, idenya kemarin. Nanti kalau butuh, Mister, aku bingung nih yang bagian arah kanan kiri. Kalau butuh bantuan, silahkan nanti raise hand supaya nanti biar Mister demokan gimana sih cara buat kanan kiri, bawah atas dan sebagainya. Atau butuh apa lagi gitu kan? Tapi ingat ya, kita masih menggunakan palet-palet yang ada di sini. Jadi kalau udah punya ide yang advance, di hold dulu ya, di hold dulu. Nggak apa-apa sebenarnya, cuman di hold dulu tapi dibatasi dulu. Jadi jangan sampai kita keluar dari palet ini dulu. Kalau palet-paletnya belum tersedia ya, bersabar dulu. Nanti baru kalau udah di next level, nah itu nanti akan kebuka tuh dikit-dikit paletnya. Oke, coba Adis, Jesra, Erlan, Fatih, Armada, dan Resi di screencast projectnya. Ini kalau yang punya Mister ini yang kemarin ini labirin. Jadi ini si doginya menggunakan arah kanan kiri di keyboardnya. Nah untuk rotasinya Mister set all around ya. Makanya ini bisa kebalik-balik gini. Kalau dia ke atas ke bawah ya doginya nanti ngadepnya ke bawah. Nah, nanti kalau dia dapat kristal dia pakai ngomong. Kalau Mister modifikasinya, modifikasi dikit-dikit aja. Nah ini kalau kena ininya, petirnya dia juga ada ngomongnya. Kalau kepentok juga sama ngomong. Kepentok si maze-nya. Nah, terakhir dia ngambil ini dan akhirnya menang. Nah pada saat menang ini semuanya hide. Nah untuk akhir dari kemenangannya atau posisi menangnya itu boleh nggak sama dengan yang punya Mister ini ya. Misalnya tetap ada nih dotnya. Nah tapi dotnya misalnya megang piala atau apa boleh, nggak ada masalah. Jadi boleh dimodifikasi, boleh disesuaikan dengan idenya masing-masing. Nah ini yang level 1 petirnya ke atas bawah. Terus kalau yang level 2 dia berpindah dari kiri ke kanan. Terus dia hanya ada 2 posisi ya. Agak ke atas, terus ininya agak ke bawah, kayak gitu-gitu terus. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang Mister coba cek. Yang lainnya gimana ya? Oke. Oke, yang lain mana nih? Adis udah screencast. Oke, sedang mengumpulkan aset nih sepertinya nih Adis. Oke. Yang lain Jesra, oke Fatih juga udah oke, screencast. Oke, sebentar ada yang chat. Nomor berapa? Kita melanjutkan project yang kemarin Fatih. Jadi kita nggak ada lagi ceritanya untuk yang sementara ini ya. Mulai dari minggu ini sampai minggu depan kita nggak ada lagi soal-soal yang kayak dari Marsbot, tapi full ke project game kita. Jadi seperti yang Mister sampaikan di minggu kemarin, project game kita ini akan dilakukan selama 3 minggu. Jadi kita langsung kerjakan di projectnya yang di lesson 5. Isi lesson 5 itu sama dengan isi dengan lesson 4, sama aja.
Jadi kalau Fatih udah masuk di lesson 4 kemarin, nah itu kan udah muncul. Nah, itu kan udah muncul tuh. Itu lesson 5 apa lesson 4 ini tadi Fatih masuknya. Kalau lesson 5 sama aja kan isinya ya? Lesson 4 Mister. Oh lesson 4. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Mau lesson 4 masuk juga, nanti lesson 5 juga akan ke-update kok. Tenang saja, aman. Oke, Jesra, gimana cara supaya kalau warna labirin yang saya kasih kena dengan karakter utama dia balik lagi garis awal? Oke, cara membuat kalau dia ketemu dengan rintangan ya. Oke, Mister coba ini. Mister praktekinnya di mana ya? Oke, gini aja. Pakai yang Mister kasih di bagian rintangan. Nah, ini ada tembok ya. Kalau Mister kebetulan tembok nih, boleh menggunakan prosedur yang ada di sini. Nah, sebentar, ini udah masuk ya di course-nya Mister. Oke, Mister buat dari awal aja kali ya, supaya kebayang ya. Mister save dulu. Jadi Mister mau Oke, Mister masuk ke laboratori. Kemudian Mister buat program Scratch baru supaya bisa terlihat lebih jelas. Nggak bisa dibuat. Oh bisa. Oke. Nah oke. Misalnya ini si karakter ini Mister nggak berubah karakternya kucing aja misalnya biar nggak terlalu lama. Nanti ketemu yang namanya maze-nya itu bisa bebas ya bentuknya ya. Anggaplah misalnya kita buat backdropnya maze-nya itu seperti ini misalnya ya. Ups, kita buat maze-nya ini ya, di atas udah kelihatan. Kemudian kita buat maze-nya dulu. Oke, kemudian di tengah-tengah ini misalnya ada maze. Nah, itu ya, misalnya nih. Ntar selanjutnya kanan kirinya bebas ya, mau ditambah apa juga boleh. Nah, kalau dia ini awalnya ada di sini misalnya, kemudian kalau gimana caranya si kucing ini kalau nyentuh ini dia balik lagi ke kondisi awal. Caranya adalah kita buat dulu, ambil dulu event bendera hijaunya. Oke, kita masuk di dalam sprite-nya si kucing ya. Kemudian kita gunakan kontrol yang forever loop untuk ngecek seluruh kondisi yang terjadi di dalam game. Oke. Nah, kemudian di sini kita buat conditional if si kucing ini nyentuh maze. Nah, maze-nya ini kebetulan kan kalau di backdrop dia nggak bisa berupa sprite ya. Dan di sini sensingnya itu dia kalau touch itu cuman ada sprite-nya aja. Kalau dia nggak ada sprite, ada edge, tapi nggak ada backdrop. Oleh karena itu kita nggak bisa pakai ini, kita pakai yang warna touching color. Nah, colornya ini kita set dengan menggunakan eye drop ini nih, supaya kita warnanya pas. Nah, warna terluarnya apa nih? Nah, ini kebetulan hitam nih kalau Mister. Nah, nanti punyanya adik-adik boleh warnanya terserah ya, disesuaikan sama warnanya masing-masing ya. Ambil warna terluarnya. Oke, hitam. Nah, setelah itu kita buat motionnya dia kembali ke posisi awal. Go to ini. Kalau dia si kucing nyentuh warna hitam yang sisi luarnya maze, maka dia akan kembali ke awal. Nah, habis itu kita coba cek ya. Ini Mister drag and drop. Kita taruh sini. Tuh, balik lagi dia. Ya kan? Kalau dia nyentuh, balik lagi dia. Itu caranya ya, justru ya, kebayang ya. Nah, kalau nggak nyentuh ya nggak apa-apa. Nah, sekarang coba kita yang ke atas. Dia nyentuh, tuh balik lagi. Ke belakang, balik lagi juga. Jadi dia menyentuh warna, dia membaca warna. Karena kebetulan backdrop.
Tapi kalau Jesra membuatnya itu sprite, bebas ya, terserah mau ditaruh di sprite boleh, mau ditaruh sebagai backdrop juga boleh. Itu misalnya nih Mister buat di sini, misalnya nih, Mister taruhnya jangan kotak ke bawah lagi ya, yang kayak gini deh misalnya. Nah biar kelihatan nih. Nah di atas ini yang sprite ya, yang sprite Mister rubah warnanya deh, biar kelihatan beda. Ini yang sprite misalnya, tuh warnanya merah, kemudian outline-nya Mister ganti juga warna merah sama seperti dalamnya. Hap. Oke. Nah, ini kita hapus dulu. Sorry, dihapus dulu, kita ulang, kita buat outline-nya. Warnanya merah. Ini juga warnanya merah. Supaya jelas ya, yang mana yang sprite, yang mana yang backdrop. Nah ini. Oke, udah. Habis itu Mister buat, kalau dia yang sprite, codingannya boleh pakai yang sensingnya itu ini, touching mouse pointer ini. Jadi misalnya nih ya, Mister copy dulu, duplicate dulu ini, duplicate, Mister taruh bawahnya. Ini tadi yang backdrop, kalau yang ini tadi yang ini backdrop, yang ini nanti Mister pakai yang sprite. Jadi ini Mister hapus. Kemudian Mister sesuaikan sprite 2 kan namanya. Ini kebetulan sprite 2 nih namanya. Nah, dia akan kembali. Nah, sekarang kita coba ya. Kalau ini kita running, kalau dia nyentuh yang merah, akan balik lagi nggak? Tuh, bisa balik. Jadi kalau dia sprite ada dua pilihan. Mau langsung ke sprite-nya atau pakai warna pun juga boleh. Tapi kalau backdrop, pakai warna. Karena dia nggak bisa mendeteksi backdrop. Touching backdrop tuh nggak ada. Nggak bisa. Oke ya. Kira-kira begitu Jesra. Kok nggak bisa? Oke, coba punya Jesra mana? Bisa screencast punya Jesra. Jadi Mister bisa lihat. Wih, mantap. Oke, bentar Jesra. Mister masuk dulu. Mana punya Jesra? Jesra ini. Oke, sekarang coba Jesra gerakkan si merah-merahnya, si playernya ke bagian maze-nya, menyentuh maze-nya. Ini nggak bisanya kenapa tuh? Coba digerakkan. Wih, tembus. Nah, gini. Coba Jesra balik di bagian touching color-nya. Di bagian touching color warna ungu ya, kalau nggak salah ya. Yang di bagian forever itu di dalam. Coba diklik lagi touching color-nya. Di stop dulu, yes bener. Touching color-nya diklik dulu. Pastikan itu bagian warnanya sama persis dengan yang di maze-nya ya Jesra. Coba diklik touching color-nya. Diambil lagi pakai eyedrop. Touching color-nya klik, ya benar, pakai eyedrop bagian bawah. Yang bagian bawah itu ada kayak eyedrop, nah klik itu. Kemudian Jesra arahkan ke bagian warna maze-nya. Yang tadi Jesra tembus tadi. Coba warna ungunya itu diklik. Harusnya sih kalau kita ambil pakai eyedrop itu harusnya sama. Nah, sekarang coba di run lagi. Nah, silahkan coba lagi. Dia balik mundur. Nah, misalkan ya, coba yang atas lagi Jesra. Yang atas juga sama kan harusnya warnanya. Kan itu ada banyak tuh maze-nya. Pastikan semuanya, oke, semuanya harus kena ya. Karena ini maze-nya secara logika harusnya sama semua nih warnanya. Modelnya. Oke, nice Jesra, mantap.
Good job. Oke. Udah bisa ya, mantap nih. Oke. Sekarang bagus. Oke. Suara Mister sekarang masih terdengar putus-putus. Bagian mana yang tadi kurang jelas? Oke, ya nggak apa-apa. Mister ini aja deh. Mister matiin video biar nggak terlalu berat. Kan kalau video Mister bakalan muncul terus nih. Oke. Udah rapi loh. Udah pakai Oke. seragam. Bagi teman-teman yang juga lagi sinyalnya kurang bagus, nggak apa-apa. Off cam dulu. Tapi kalau nanti mau tanya, baru hidupin lagi. Jadi biar nggak terlalu berat. Kalau misalnya berat ya, tapi kalau misalnya aman nggak apa-apa. Screencast. Jadi Mister bisa real time nih ngeceknya seperti apa. Oke. Fatih sekarang. Tadi sudah ke siapa tadi? Jesra ya tadi. Sekarang Fatih. Gimana nih Fatih? Ceritanya nih. Masih ngatur sprite atau sudah mulai ngoding? belum mulai ngoding, masih masih bikin sprite. Oke, good. Oke, Mister tunggu progresnya. Kemudian yang armada. Wow. Gimana nih? Boleh banget. Tapi pastikan palet yang tersedia kan kebetulan. Nah, Mister coba screencast nih. Mister coba screencast. Palet yang tersedia itu kan kebetulan nggak sebanyak ini ya, teman-teman ya. Ini kan udah ada variabel. Kalau di laboratori semua palet kebuka nih. Tapi kalau di grup di bagian punya kita yang masih course-nya itu yang ini ya. Nih dia, 456 ini masih paletnya itu terbatas. Jadi pastikan idenya nanti bisa tercover oleh seluruh palet yang ada di sini. Cuman terbuka blok, sensingnya pun cuman segini. Terus kontrol, kalau kontrol sepertinya udah kebuka semua. Ini message ada eventnya cuman sedikit nih. Yo. Eventnya cuma sedikit. Jadi pastikan kalau mau ganti ide dan sebagainya semuanya masih tercover ya palet-paletnya ya. Oke, ada yang mau tanya. Kalau spread 1 menyentuh spread 2 dan spread 2-nya ngilang gimana? Oke. Kita akan coba contohkan seperti ini. Yang ditanyakan terkait dengan sentuh-sentuhan antar sprite. Kalau tadi sebenarnya mirip dengan yang konsep yang tadi tuh. Oh, ada dua ini. Oke, nggak apa-apa deh. Nah, misalnya ada dua sprite. Kita ambillah sprite ya. Sprite-nya itu misalnya si bat. Kita kecilin dulu biar nggak terlalu besar. 80, ini 80. Oke. Nah, konsepnya mirip, cukup salah satu aja yang kita setting. Mau di spread 1 apa di bed-nya. Terserah, mau dimanapun. Nah, misalnya di bed deh. Kalau di bed, berarti kita buat conditional statement dan forever loop itu wajib ya. Karena kita gunakan forever itu untuk ngecek secara real time kondisi yang selalu terjadi di dalam game. Kalau nggak pakai forever, itu nggak bisa. Jadi cuma sekali aja dia ngecek. Habis itu sudah nggak ngecek lagi. Nah, ini kita pakai conditional statement atau if ya, comment if. Kalau ini bad, berarti kita gunakan sensingnya itu kalau menyentuh sprite 1 ya, berarti sprite 1 nih yang di sini. Jadi kita ganti sprite 1. Kemudian dia tadi mintanya
Kalau spread 1 menyentuh spread 2 dan spread 2-nya ngilang. Oke, spread 2-nya ngilang. Berarti yang ngilang itu yang disentuh kan? Nah, yang ngilang itu yang disentuh. Berarti misalnya si spread satunya nih yang disentuh hilang. Kita tinggal hide saja. Looks. Kalau dia kesentuh, maka dia hide spread satunya. Nah, sekarang kita coba ya, Mr. Running ya. Mana runningnya? Oh, ini run. Mr. geser nih. Kesentuh sama bed. 1, 2, 3, Mr. lepas. Kok yang oh. Ya, kebalik. Ini height-nya di bed tadi ya. Nah, kita kirim yang spread yang disentuhnya kan ya yang hilang ya. Bentar. Bisa cek dulu. Ya. Berarti bukan height-nya di bed ya. Ini kita buang dulu. Kita bisa kirim pakai pesan. Broadcast message. Tadi ada kan broadcast message sama when receive message ya. Jadi pastikan itu ada ya. Kalau ada ide baru misalnya hilang misalnya. Nanti di spread satunya yang tadi kesentuh dia menerima pesan when I receive message hilang. Kemudian apa yang terjadi? Dia suruh hide. Nah, ini. Kalau ini tadi ya langsung pasang hide di sini, yang hide ini ya yang menyentuh. Tapi kalau yang disentuh yang hilang, maka yang hide itu yang satunya. Jadi Mister ulang lagi, Mister on kan lagi. Nah, kita geser dulu, ini juga Mister on kan. Nah, coba lagi ya. Kita running programnya. Mana tadi? Kita running. Kita geser yang menyentuh berarti yang bed menyentuh kucingnya hilang. Tuh, hilang. Jadi playernya akan menghilangkan yang disentuh. Gitu ya, kira-kira ya. Gimana, kebayang? Oke, selamat malam Nadira, selamat bergabung. Kita langsung melanjutkan project kita ya Nadira ya. Resi Nadira bisa screencast. Jesra tadi sudah. Jadi biar bisa Mister cek bagaimana progresnya. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Barusan kita mendemokan bagaimana caranya interaksi antara sprite. Kalau sprite 1 sebagai player misalnya menyentuh enemy, kemudian enemy-nya hilang. Nah, ini tadi contohnya seperti itu yang Mister demokan. Kalau ada kesulitan yang lain silakan ditanyakan. Nggak apa-apa. Nanti akan Mister coba bantu bagaimana cara codingannya dan penyusunan sprite-nya. Kalau misalnya masih bingung. Oke. Gimana Adis? Kebayang ya? Cara kalau sprite satunya menyentuh kristal pindah backdrop. Oke. Sekarang kalau ada kristal. Tambah kristal dulu ya. Kita cari kristal. Nih kristal. Kristalnya ada banyak macamnya. Nah, kita pakai kristal yang pertama nih. Kecil banget kristalnya. Oke, segini aja udah cukup. Oke, silakan Nadira. Nah, ini misalnya playernya siapa ya? Playernya player baru aja ya, player baru. Ini Mr. Hyde aja. Mr. Hyde, Mr. ambil player baru biar codingannya masih bersih. Saya pakai ini. Halo, kok nggak hilang? Kok nggak muncul? Abi, ada dua. Oke, sorry. Nah, udah ada dua. Sekarang ini kita misalnya menyentuh si player ini menyentuh kristal ya. Codingannya boleh di IB, boleh di kristal. Karena dia switch backdrop ya, nggak ada hubungannya sama yang seperti ini tadi. Kalau ini yang dimintanya kan playernya menyentuh dan yang disentuh hilang. Berarti kita ngodingnya di player karena playernya akan bergerak, ya kan? Nah kalau ini boleh dimanapun. Misalnya ini player, jadi Mister codingannya di player nih contohnya. Itu bisa dengan cara mirip kondisinya sama yang sebelumnya. Pakai forever juga. Kemudian jangan lupa menggunakan conditional if. Nah ini kan masing-masing punya sprite sendiri ya. Kalau sprite mah
pakai sensingnya juga menggunakan touching sprite bisa. Oke, langsung ke sprite-nya. Berarti ini contohnya yang kristal biru ya. Kalau ini menyentuh kristal biru, switch backdrop. Nah, ini misalnya, oke, selamat malam Javier, selamat bergabung. Langsung ke ini ya Javier ya, ke project-nya. Jadi kita langsung melanjutkan project-nya. Jadi materinya tidak terlalu banyak yang akan disampaikan. Jadi langsung fokus ke project. Nah, sekarang Mister pilih backdrop yang lain dulu ya. Ini masih satu backdrop. Saya yang pertama baseball 10, 11, 12. Maksudnya gimana? Oh, project yang nomor yang lesson 3. Lesson 3 itu yang mana? Lesson 4 boleh, lesson 3 boleh. Sebentar. Lesson 4 boleh, lesson 5 boleh. Salah, Mister salah. Lesson 4 boleh, lesson 5 boleh. Gak masuk kemanapun itu sama aja, Javier. Isinya sama aja. Nah, ini Mister lanjutkan dulu. Backdrop yang kedua nih Arctic misalnya. Biar kelihatan jelas bedanya. Nah, yang pertama, di IB ini, jadi ketika dia menyentuh kristal, maka dia akan berpindah ke backdrop ke yang, apa tadi ya, backdrop satunya ya? Baseball ya. Yang pertama ini baseball dulu, kita setting baseball. Kemudian kita balik ke AB. Kita pilih switch backdrop. Jadi ketika udah menyentuh kristal, maka di switch backdrop. Itu Arctic. Ya kan, disesuaikan ya. Mana yang mau kita tuju kalau dia menyentuh kristalnya. Jadi kebetulan namanya Arctic nih. Jadi kalau ini misternya kita coba jalankan. Kita stop, kita jalankan. Kita gerakkan ini menyentuh, berubah dia. Nah, harusnya ketika dia menyentuh ya, logik dalam game, ini kan perpindahan untuk ke level selanjutnya ya. Si ini juga harus hilang ya, si kristalnya. Nah, kalau kita membuatnya di player, maka kita perlu kirim pesan. Kirim pesan ke si kristal, kamu hilang. Jangan tetap muncul gitu. Karena kan harusnya kristal yang lain kan. Ini kalau misalnya logiknya seperti itu. Tapi kalau ternyata punya pemikiran yang lain nggak apa-apa. Disesuaikan aja. Jadi dia juga akan menghilang. Nah, kirim pesannya seperti apa? Sama seperti yang di player ini tadi pada saat dia menghilang. Ambil yang di bagian event ya. Kemudian pilih broadcast message. Nah, ini yang hilang. Misalnya nih, buat yang lain lagi deh. Next level gitu maksudnya ya. Jadi saat dia menerima perintah atau pesan next, when I receive next, maka yang harus dilakukan oleh si kristal harusnya adalah menghilang. Nah, sekarang kita coba cek lagi. Ini kita balikkan dulu backdropnya di awal sebagai baseball. Nah, sekarang Mister arahkan ke ini ya, 1, 2, 3 lepas. Nah, hilang. Jadi nanti muncullah yang kristal yang lain. Misalnya seperti itu. Jadi kayak gitu. Untuk tadi armada. Gimana, kebayang armada? Kalau plus 1 nyentuh player lalu plus 1 balik ke penempatan awalnya. Oke. Sekarang kita coba kalau player satunya itu nyentuh player 2, kemudian player satunya itu balik ke penempatan awalnya. Misalnya ini tadi dengan contoh yang sudah ada. Kalau ini tadi, ini yang ini sekarang Mister hilangin. Ini kita hilangin juga. Player satunya misalnya si bat. Player 2-nya itu si kucing. Misalnya. Nah, codingannya tadi player satunya itu berarti misalnya yang digerakkan ya, player 2-nya yang nanti jadi enemy misalnya ya. Si player satunya ini tadi kan, nah ini yang digerakkan adalah si bat-nya kan tadi. Berarti player satunya asumsinya bat, kemudian player 2-nya adalah si yang kucing. Kalau ini tadi dia sembunyi kucingnya, ini player satunya Mister geser deh ke kiri biar sama seperti urutan sprite. Kalau ini tadi hilang si player 2-nya, nah sekarang kita pengen
dia selain apa tadi? Selain hilang mungkin ya, maksudnya ya selain hilang tapi player satunya juga balik ke penempatan awalnya. Nah, kita ke sini. Kita tambahkan kode untuk di motionnya pilih gotonya di penempatan awalnya itu berapa. Kalau ini kebetulan Mister ngesetnya 144 sama minus 73 ya. Ini penempatan awalnya di sini. Jadi Mister tambahkan di sini ketika dia udah menyentuh sprite 1, maka dia balik ke posisi awal, kemudian kirim pesan ke kucing ke player 2 supaya hilang. Nah, sekarang coba ya Mister gerakkan ini. Kita gerakkan ke sini, kemudian Mister lepas 1 2 3. Nah, balik lagi ke penempatan awal. Kira-kira kayak gitu, Jasra. Oke. Nah, kebayang ya? Semoga kebayang dengan apa yang sudah Mister contohkan. Kalau Resi gimana Resi? Ada yang mau ditanyakan nggak? Apa yang mau dibuat misalnya, yang bingung dalam pembuatannya? Oke, yang lain gimana nih? Oke. Gimana untuk Jasra aman? Oke. Yang lainnya silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, untuk yang Javier tadi, maksud Mister itu seperti ini Javier. Javier udah masuk ke course-nya belum ya? Bisa screencast. Javier. Oh, udah nih. Oke. Ya, udah masuk ya berarti ya. Nah, itu sama aja Javier. Mau masuk ke yang lesson 4 atau lesson 5, minggu depannya pun di lesson 6 itu sama aja isinya. Jadi dia akan selalu update sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan di lesson 4. Intinya gitu. Nah, jadi sekali lagi Mister sampaikan, pada minggu-minggu sekarang ini 3 minggu kita akan buat game. Nah, di minggu terakhir, minggu depan, kita akan presentasi gamenya. Jadi harapannya minggu depan itu kalaupun masih belum selesai, nggak apa-apa dilanjutkan. Tapi nanti jam 8 mungkin minggu depan, kita akan mulai presentasinya satu persatu. Supaya nanti tahu nih, bagaimana sih hasil dari game kita, kemudian dapat saran dari teman-temannya juga seperti apa untuk penyempurnaannya, dan seterusnya. Supaya pada saat sudah selesai presentasi, gamenya bisa makin sempurna. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, Mister coba cek dari atas. Adis, mana Adis? Oke, bawa pistol loh. Weh. Ini untuk yang Adis, maksudnya pistol itu dibawa oleh si itunya ya, yang bendera itu putih biru merah itu apa sih, Rusia ya? Iya. Maksudnya dibawa sama Rusianya gitu kah? Iya. Dan sekarang kayaknya Adis itu mengalami kesulitan biar dia bisa jalan bareng gitu ya? Iya. Nah, caranya tuh kayak gini Adis, lebih gampang. Mister contohin ya. Misalnya Mister punya bed inilah. Mister mau tambahin yang tadi senjata tadi ada nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada ya. Ya sudah, bisa tambahin ini aja ya. Apapun ya, contohnya arrow aja deh, arrow. Nah, caranya tuh gini Adis. Masuk di arrow atau di senjata tadi, terus masuk di kostumnya, Adis copy aja. Tapi pilih yang ini ya, pilih yang select ya. Kalau yang ini nggak muncul kopiannya. Pilih yang select, pilih copy. Kemudian Adis kembali ke playernya. Kalau Mister kan bed nih contohnya. Kemudian di paste aja di sini. Nah, terus ini taruhlah misalnya di sini.
nanti ini bergeraknya itu akan jadi satu sprite. Jadi kita nggak perlu lagi hapus aja ini nanti. Jadi Adis nggak perlu lagi ngatur gimana ya biar bisa jalan bareng. Susah nanti. Mending kayak gini. Nah jadi satu kan. Nanti kalau digerakkan tuh gesernya bareng. Lebih cakep, lebih cantik. Ya kan? Nah lebih lebih pas tuh pergerakannya. Jadi mau dia bergerak kemanapun juga ngikut tuh. Dia jadi sprite-nya ini. Gitu. Pilih yang ini, yang gambar anak panah nih di bawah nih. Nah, paste. Nah, kecilin lah, sesuaikan dengan ininya. Apa? Gambarnya. Nah, nanti yang gambar pistol AK-47-nya dihapus. Karena udah nggak dibutuhin lagi kan. Nah, tinggal di gambarnya tadi disesuaikan apakah kurang ke kiri atau kurang besar pistolnya. Rasanya hilang. Apanya yang hilang Tuh Adis? parah. Lah, kok hilang Adis? Kemana? Jangan bentar. Jangan diklik hapus ini. Ntar kalau diklik hapus ini nanti codingan di spreadnya hilang. Oke. Ini mana tadi? Oh, ini dia. Itu posisinya udah pas apa belum tuh? Pistolnya. Oke, udah mantap sih. Cuman pistolnya nggak kemajuan ya. Oke, nanti coba diatur lagi. Nanti Mister balik lagi ya ke Adis ya. Oke, sekarang Jesra. Oke, sekarang udah menyusun enemy ya. Nah, konsepnya sama seperti yang tadi sudah Mister contohkan. Ketika enemy itu menyentuh, berarti nanti dari sisi Jesranya mau dibuat kembali atau game over sekalian. Jangan lupa berarti nanti ada target yang akan dicapai ya. Misalnya ada mengumpulkan bintang atau kristal gitu ya Jesra ya. Oke, sekarang Mister masuk ke Fatih. Oke, Fatih ini lagi oke, lagi ngumpulin aset. Oke. Nyiapin backdrop. Oke, gak apa. Oh, untuk yang Jesra boleh dimatikan dulu. Yes, gak apa-apa. Kalau listennya kurang bagus. Jadi nanti pas waktu mau tanya aja, boleh. Kalau mau tanya, baru hidup lagi. Wis, armada. Udah jadi nih. Oke. Ini berapa level nih armada nih? Kalau boleh tahu. 2 level apa berapa level nih? Satu level, oke. Coba Mister lihat dari awalnya gimana? Dari awalnya, level awalnya satunya. Oke. Oke. Oke, berarti kalau kena bola dia kembali ke posisi awal ya. Oke. Sip. Bolanya rada ngeri juga ya pergerakannya. Oke. Nah, berarti yang di bagian terakhir ini nih yang butuh penyesuaian kan? Harusnya si rintangan itu udah nggak muncul lagi tuh. Ya kan? Nah, coba nanti armada sesuaikan. Kalau nanti butuh bantuan, kabarin ya armada ya. Nah, nanti untuk apa? Ada yang
bersuara tadi. Oh, oke. Adis. Turu. Aman Adis di sana. Oke, Resi, Nazira, apakah sudah kembali? Lo? Halo Resi, gimana Resi? Bisa Mister lihat pergerakan proyeknya atau penyelesaian proyeknya kemarin kalau nggak salah Mister mute dulu ya Adis ya. Oke. Nah, Resi kemarin kalau nggak salah konsepnya ada princess kan ya? Mau ke seperti yang model wizard kan ya? Yang kastil itu. Nah, sekarang seperti apa nih? Ada yang kesulitan nggak? Udah tahu belum caranya bagaimana si monster itu dia akan bergerak menuju ke sprite kita? Jadi dia akan otomatis menuju ke sprite kita. Gimana? Resi? Nazira? Yang kemarin konsepnya kayak dikejar monster. Nah, itu kita pakai towards ya. Coba kita cek dulu apakah tersedia nggak di ini. Mr. Back, kita save dulu. Dan Mr. Back dulu. Oke, stop. Save. Mr. Back. Di online di course-nya itu kalau yang model wizard dia ada nggak ya? Sensing. Nggak ada dia, berarti nggak bisa nih dipakai untuk ke playernya. Oke. Kalau ada di sini harusnya bisa. Oh, ada. Ini dia. Berarti nanti kita gunakan ini. Nah, ini Mister mau contohin kalau ada teman-teman yang nantinya pengen buat kayak si monsternya itu ngejar kita. Miss, Yes, gimana? Ya? Lah, suaranya tadi siapa? enggak bisa. Oh, aman? Oke. Kalau nanti ada yang bingung, kabarin Mister ya. Nah, Mister mau mencontohkan gimana caranya monster itu bisa ngejar player. Kalau kemarin ada kan yang kalau nggak salah pas waktu demo game Wizard, kalau nggak salah. Wizard sama si kastilnya, sama peri. Nah, ini tadi yang ini yang tadi udah penuh banget. Kita buat project baru lagi aja. Miss, Yes, gimana? gimana cara monster ini bergerak-gerak? Bergerak-gerak kanan kiri gitu atau atas bawah atau random? Atas bawah. Atas bawah saja. Berarti dia nggak ada kanan kirinya ya, cukup atas bawah doang ya. Iya. Oke, kalau atas bawah, nah, dan kebetulan ada yang nanya, berarti masuk ke atas bawah dulu aja. Ini Mister backdropnya balikin putih biar bersih. Nah, ini misalnya si ininya ya, si monsternya ya. Mister contohin itu monsternya yang akan bergerak atas bawah. Cukup menggunakan mana tadi? Ini dia. Ini buat forever, kemudian dia gerakkan ke mana tadi? Ini dia. Ini atas bawahnya mau Mister pastikan sampai mentok ke atas sini baru dia mantul atau atas bawahnya kita tentukan cuman berapa langkah ke atas habis itu balik lagi gitu atau gimana, Jasra? Balik. Oke, gini aja ya, Mister contohin yang pertama dulu. Kita gunakan bisa bentuknya seperti ini nih. Misalnya kita repeat, kemudian 10, bukan move 10 ya. Kan atas bawah ya. Berarti Y-nya mana Y-nya? Change Y, ini Y 10 kali, kemudian kita duplicate. Kita taruh sini, tapi ini kita buat minus 10 misalnya. Nah, jadi bisa buatnya kayak gini. Kalau dia kurang tinggi, ini bisa digedein 20.
ini jadi 20 misalnya. Sama-sama jadi 20. Jadi nanti misalnya ini di tengah. Nah, kayak gini. Ini bisa seperti ini. Jadi ini nggak sampai ke ujung ya misalnya ya. Coba ya, Mister stop dulu. Kita buat ini 0,0 posisinya. Yes. Kemudian Mister jalanin. Nah, ini kan bisa kelebihan tuh. Tuh bisa kelebihan. Yang pertama bisa buat seperti ini. Tergantung dari apa yang dibuat si Jasra ya, rencananya seperti apa. Nah, kayak gini. Ini kan nggak sampai bawah banget kan? Kelihatan ya? Semoga kelihatan, nggak sampai bawah banget. Nah, ini nggak kelihatan. Nah, atau bisa yang satunya, caranya, modelnya adalah ambil dulu yang eventnya. Dia digerakkan sampai mentok ke ujung atasnya. Baru kalau dia ketemu mentok ujung atasnya, dia balik lagi dia memantul. Mantul ke bagian bawahnya. Oke, sekarang coba mana tadi? Forever ya. Pakai forever. Nah, ini kita gerakkan. Move change Y by 10 misalnya. Kemudian apa tadi? If on each pouch. Nah, kita coba ya. Nah, sebentar. Dia balik lagi ke bawah, ke atas lagi dong. Kita pakai ya kontrol ya. Kita buang. If on edge-nya nggak ada ya, adanya yang di ini ya, touching ya. Edge. Yes ya. Dia kembali memantul ke bagian bawahnya. Mana tadi? Y by minus 10 misalnya. Kemudian kalau dia, sekarang kita coba dulu, kita jalankan. Satu lagi ya untuk yang if-nya. Sorry, bukan if else. If else. Ini kita buang. Kalau dia ini change Y-nya. Oke, semoga bisa berhasil. Oke, ini kita buat 00 dulu. Oke, ini kita nonaktifkan. Oke. Nah, oh ya, karena dia kepantul ya, nggak ini ya. Nah, ini yang kalau kepantul ini yang masih belum dapat nih. Jadi dia ini konsepnya gini. Kalau dia dari atas, dia akan mantul lagi ke bawah. Minusnya ini bisa besar nih. Tergantung nanti kondisinya yang akan kita pantulkan berapa. Nah, ini bisa kita buat repeat atau bisa kita buat supaya dia perulangannya bagus. Kita bisa buat repeat seperti ini, misalnya ya. Nah, jadi nanti setelah dia mantul, dia akan kembali ke bagian bawahnya. Begitu pula nanti pada saat di bagian bawahnya. Nah, tergantung dari si Jasranya mau buatnya gimana. Nah, kalau Jasra nanti konsepnya seperti apa nih? Yang dimauin Jasra. Apakah yang pakai kondisi yang sudah konstan, dia harus bergerak 10 ke atas, 10 ke bawah, atau dia nunggu sampai mentok ke bagian ujungnya.
Nah, kalau miss itu kan biasanya ada ininya ya, ada batasnya ya. Nah, itu yang mau dipastikan dulu. Yang mana nih yang mau Jasra ambil? Tergantung dari kebutuhan Jasranya. Gimana Jasra, dapat nggak konsepnya? Ada dua cara. Oke, silakan. Gimana? Mau tanya lagi boleh? Gimana? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan ya kalau ada yang mau ditanyakan, nanyain gimana cara biar apa tadi misalnya mantul dan sebagainya, nggak apa-apa. Nah, pastikan sekali lagi pastikan operatornya yang ada di sebelah kiri itu bisa memfasilitasi ide-idenya teman-teman semuanya ya. Nah, ini tadi kan yang Jasra ya, yang terkait dengan mantul pergerakan kanan kiri atas bawah. Nah, sekarang Mister mau coba contohin yang kemarin idenya terkait dengan yang wizard. Nah, Mister coba ya. Ini misalnya ada orang dikejar-kejar sama beruang, misalnya ya. Misalnya nih ada orangnya ada di sebelah kiri sini, pojok kiri. Nah, beruangnya itu ada di sebelah ujung sini misalnya. Jadi seakan-akan kayak dikejar-kejar beruang gitu ya. 50. Oke, directionnya kita buat minus 90, left right saja. Biar nggak kebolak-balik ya. Nah, ini kita bisa buat dia bergerak menuju ke sini. Dengan cara modelnya adalah pakai event, pakai bendera hijau sama. Kemudian kita buat dia motion pakai kontrolnya jangan lupa ya. Selalu pakai forever karena ini kita ngeceknya real time ya. Tiap kondisi yang berubah di game kita akan selalu cek. Kemudian kita buat if conditional statement. Motionnya kita buat ini dulu. Point towards ke si Abby. Si orang ini namanya Abby ya, sprite ini. Ini nanti dulu. Kemudian kita buat dia motion pergerakannya move misalnya 5 langkah aja biar nggak terlalu cepat datangnya. Nah, ini kalau di play dia akan bergerak sesuai dengan tempatnya Abi di mana. Tuh. Kalau Mister geser dia akan gerak-gerak terus tuh. Dia akan ngikutin. Jadi kalau ada monster atau rintangan yang pengen bentuknya seperti ini, itu kita cukup buat dengan point towards ke sprite-nya, kemudian kita buat dia move. Kenapa nggak X sama Y-nya juga ditentukan, Mister? Saat kita menentukan point towards, itu sudah menentukan X dan Y sekaligus sebenarnya. Makanya kita cukup buat dia gerakkan aja. Nah, ini kita di stop dulu. Dikejar terus nanti. Nah, kita buat di sini. Nah, ini kita ya hapus dulu. Jadi ini point towards ini udah nyentuh, udah menentukan X dan Y-nya si Abby. Udah ada recordnya tuh di sini, udah ada database-nya. Sehingga dia cukup digerakkan aja, move 5 step. Jadi move 5 step itu akan mengikuti kemana dia mengarah. Nah, jadi buat dua seperti ini, dua code seperti ini. Itu juga bisa. Gimana kalau cara garis labirin dan monster kena, sprite semuanya berhenti? Oke, garis labirin dan monster kena. Nah, ini menggunakan stop. Contohnya, jadi garis labirin, di sebelahnya aja. Enggak, di sini ada kan labirin. Backdrop. Nah, ini misalnya ya, ada backdrop seperti ini. Ini ada monster. Ini si playernya, si Abby. Jadi kalau ini kena si labirinnya, si maze-nya, semuanya stop, gak bisa bergerak lagi. Ngelihat dia stop atau enggak, dia ada di bagian ini ya. Kalau kita lihat di sini, dia forever itu dia akan selalu hidup. Sampai ini kita klik. Tapi kalau dia memang benar-benar
stop, benar-benar dia berhenti, dia akan langsung warnanya abu-abu gini. Nah, sekarang kita coba. Kalau misalnya si player ini menyentuh si bagian maze-nya. Kita code. Pakai bendera hijau. Ini. Kemudian kita buat forever, selalu ya. Karena ini kontrol untuk kita melakukan pemeriksaan. Kemudian kita buat if mana? If sensingnya touch si maze-nya. Karena maze-nya ini kebetulan dia pakai backdrop, maka kita nggak bisa pakai ini. Pakai color. Kita pakai backdrop ya. Jangan lupa kita pakai eyedrop. Nah, ini kebetulan Mister bagian warna terluarnya hitam nih ternyata, bukan ungu. Tadi Mister belum save berarti. Jadinya nggak keganti semua. Nah, dah. Kemudian kita buat stop all untuk berhenti bergerak. Lihat di bagian beruangnya nanti, dia harusnya akan berhenti juga. Kita pilih control, kita pilih stop all. Ya, sekarang kita Mister coba dekatkan dari sini. Mister coba chat. Tuh, berhenti kan semuanya? Dia nggak bergerak lagi. Coba, tuh, berhenti dia. Ulang lagi ya. Ini biar kelihatan lambat, jelas berhentinya. Mister buat 1 aja deh. Ini AB-nya sini. 1, 2, 3. Ini Mister di sini masih aman, dia masih bergerak. Pas Mister gerakkan ke bagian maze-nya, kita sentuhkan ke hitam. Tuh, berhenti kok bergeri. Tuh, berhenti kan? Stopnya udah mati sendiri kan? Tapi kalau nggak kita sentuhkan ke warna hitam, lihat, dia nggak akan berhenti tuh. Terus akan bergerak menuju ke si sprite-nya, si player-nya. Jadi kalau ingin dia bisa berhenti, tembuskan saja ke bagian hitamnya. Tuh, berhenti dia. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh Jasra. Kita gunakan yang stop all untuk memberhentikan semuanya. Oke, kebayang ya? Kita bisa gunakan itu. Sekarang kita coba cek dulu Javier yang lainnya gimana. Resi bagaimana? Kebayang tadi yang untuk menyusun yang princess tadi supaya bisa mengalahkan wizard, kita menggunakan 2 tadi ya. Mister sampaikan lagi. Ini point toward si princessnya, kemudian suruh dia bergerak berapa kecepatannya dia bergerak. Semakin besar nilai stepnya, semakin cepat dia akan mengejar kita. Jadi Resi bisa sesuaikan dengan kondisinya. Jangan lupa kita buat home base-nya ya, atau kastilnya. Karena kastilnya itu nanti yang akan jadi kemenangan kita kan. Kalau kastilnya si wizard itu kita masukin. Ya, gimana Resi? Mau ditanyakan? Halo? Tadi Resi mau bertanya? Atau Sir, ya gimana? ini videonya nge-lag. Videonya nge-lag. Oke. Gimana nih ya? Di sana koneksinya gimana? Aman nggak? Udah bagus nggak? Aman, Sir. Aman ya? Ini sekarang coba ya, Mister. Ini buat Mister lambat lagi deh, perlambat lagi stepnya. Ini memang Mister buat agak lambat ya supaya kelihatan nih pergerakannya. Jadi kalau modelnya tadi idenya si Resi adalah nanti akan dikejar oleh si monster seperti yang dicontohkan di slide yang sebelumnya, itu kita gunakan point toward sama move-nya. Nah, ini kecepatannya ini kebetulan Mister setting jadi 2 supaya ini ya kebayang nih pergerakannya. Nih coba dilihat ya, semoga nggak terlalu nge-lag. Mister coba lambatkan. Nah, itu dia akan ngejar si AB-nya. AB-nya akan dikejar terus sampai dia menyentuh si AB-nya, baru dia akan kayak muter-muter di dalam AB-nya. Nah, kayak gini. Jadi kita gunakan yang ini nih, 2 perintah ini. Untuk si musuhnya, ini kan tadi Mister contohin beruangnya ngejar AB kan. Jadi kita
settingnya itu di bagian yang ngejar. Yang ngejar siapa? Beruang. Nah, dari situ kebayang nggak Resi buat ngelanjutin projectnya? Gimana? Nah, ini Mister coba ini deh, Mister coba ini, Mister lepas, kemudian si Abby ini bergerak random supaya glide. Nah ini dia, glide to random position. Nah, jadi selama dia si Abby-nya bergerak, maka dia akan dikejar terus oleh si beruangnya. Tinggal nanti misalnya Resi memprogram kalau udah kena musuhnya nanti gamenya berhenti, atau kalau udah kena musuhnya nanti si posisi nyawa dari si princessnya akan berkurang. Misalnya dikasih nyawa boleh. Kalau pakai nyawa kita pakai variabel ya. Variabel belum bisa muncul. Nggak bisa pakai variabel. Berarti cuman pilihannya kembali ke posisi awal, atau yang kedua tadi adalah gamenya selesai, gamenya berhenti. Jadi nanti tergantung dari Resi nih seperti apa. Jadi contohnya kayak gini. Bisa dilihat di screencast-nya Mister coba besarkan ya. Jadi kurang lebih bentuknya kayak gini nanti. Dia akan ngejar terus kemanapun dia pergi si playernya. Oke, coba Mister lihat yang tadi udah selesai. Armada gimana Armada? Penyesuaian terakhirnya? Atau ada yang mau dibuat lagi? Di bagian kemenangannya gimana? Ada yang nanya, tunggu dulu. Oh, Armada nanya. Oke, pada menghilang semua. Oke, kita gunakan broadcast message. Sama kayak tadi tuh konsepnya. Jadi kalau ini Mister stop dulu. Jadi dengan broadcast message itu bisa dikonsum oleh seluruh sprite. Yes. Yes. Ini tadi suara siapa? Oh, Jasra gimana? Gimana cara kalau player 1 menyentuh bintang jadi masuk ke level 2? Nah, itu tadi sama seperti yang ini ya, yang kristal tadi ya. Oke, tunggu dulu ya. Mister coba contohkan dulu satu-satu yang armada dulu supaya dia bisa menghilang semuanya. Jadi Mister mau back dulu ke yang project yang sebelumnya. Tadi kan project sebelumnya juga mirip-mirip ya, sama seperti ada yang dia ngambil kristal kemudian dia menang gitu ya, ganti backdrop hilang semuanya. Misalnya ini semuanya adalah karakter-karakter yang ada. Nah, ini adalah Abby-nya. Nah, Abby-nya ini ceritanya adalah karakter yang sebagai playernya. Saat dia sudah berhasil mengumpulkan kristal, dia akan pindah backdrop, kemudian semuanya akan menghilang. Caranya tuh gini. Di Abby ini codingannya masih mirip sama. Jadi pada saat dia menyentuh kristal, kita gunakan forever dan conditional statement-nya. Saat menyentuh kristal, maka berpindah ke backdrop yang diinginkan, ya kan? Kirim pesannya itu adalah, misalnya kalau Mister adalah next. Terserah mau pesannya bentuknya seperti apa, boleh hilang, boleh selesai, boleh finish, boleh win, boleh. Kalau Mister next, nanti broadcast message ini akan dikonsum atau digunakan oleh seluruh sprite. Nah, ini contohnya yang untuk yang kristal. Next ini kalau dia menerima next maka dia akan hilang. Sama, nanti di sprite 1 juga sama. Kalau dia menerima next, kita ambil lagi ya eventnya berarti ya. When I receive ini next, ya kan? Suruh dia hilang juga. Nanti dia akan hilang semua tuh. Sama, yang ini juga sama. Nah, kita bisa tarik aja ya, drag and drop karena ini sama codingannya di bagian bed-nya. Nanti bed-nya juga akan muncul nih. Nah, ini dia. Sekarang kita coba. Mana tadi sprite ini? Kok dia nggak hilang? Nah, ini dia. Nah, sekarang Mister coba ya, play. Kemudian Mister arahkan ini, Abby-nya menyentuh ke yang si kristalnya. Mister lepas ya, 1, 2, 3. Nah,
Hilang semuanya kan? Enemy-nya hilang, kristalnya hilang, tinggal playernya. Apakah yang seperti ini yang diminta? Armada atau playernya juga ikut hilang nih, jangan-jangan. Oke, kalau playernya juga ikut hilang, kita tinggal tambah aja di sini nih looks-nya di bagian playernya. Tadi kan setelah kirim pesan ya, setelah kirim pesan tambahin aja looks-nya, hide juga. Hide di sini. Nah, Miss, coba ulang. yang mana? Bentar, Mister ulang lagi ya. Kalau Abby menyentuh kristal. Oke, siap. Ini tadi Mister ulang dulu. Nah, posisinya udah muncul semua nih musuh-musuhnya nih. Ada musuh kucing, musuh kelelawar gitu kan. Dan ini Abby-nya. Abby-nya ini berhasil nih nyentuh kristal nih ternyata. Ambil kristalnya katanya kan. Kita tentu nih. 1, 2, 3. Loh, kok nggak hilang? Oh, belum di play. Sebentar, belum di play ternyata. Di play dulu, oke. Kemudian kita sentuhkan sini. 1, 2, 3, Mister lepas. Tuh, hilang semua. Nah, sorry, backdropnya belum balik. Bentar, balikin dulu. Tadi level satunya ini ya, level satunya baseball ya. Kita ulang lagi. Ini kita hidupin lagi, ini kita hidupin lagi. Nah, sekarang kita stop, kita play lagi. Kita sentuhin ke Abby-nya, yang tadi level satunya adalah lapangan baseball, kemudian kita sentuhkan, pindah ke backdrop lain, kemudian dia hilang semua. Oke, semoga bisa membantu. Gimana, kebayang ya? Terus tadi pertanyaan, bentar, Armada gimana, kebayang? Yang Mister contohkan, dan Jasra juga tadi. Untuk yang Mister contohkan yang pertama dulu. Gimana, aman ya yang barusan Mister contohin? Kalau aman Mister mau coba langsung. Oke, nice, Armada kebayang. Contohkan yang tadi Javier, tadi Javier apa Jasra ya tadi yang nanya ya, aku lupa. Jasra ya? Iya. Oh ya, Jasra tadi nanya terkait dengan pertanyaan yang kedua. Sekarang Mister mau contohkan. Nah, pertanyaan yang kedua tadi adalah pindah backdrop ke next levelnya kan? Nah, kalau pindah backdrop ke next levelnya itu sama seperti yang ini tadi Jasra, mirip. Cuman playernya jangan dihilangin, ya kan? Logikanya kayak gitu. Playernya jangan dihilangin supaya apa? Pada saat kita pindah level ya playernya masih ada. Kita bisa gerakkan playernya, kita masih bisa mainkan playernya. Kemudian kita buat musuh yang baru. Nah, ini sekarang misalnya nih ya. Tadi kan pertanyaannya kalau pindah level aja, tapi kan kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin gimana cara munculin musuh yang kedua? Misalnya kalau ada musuh yang kedua. Nah, bisa coba contohnya. Ini misalnya musuh yang pertama. Musuh pertama itu hanya si Bat. Nanti musuh kedua Nanti musuh yang keduanya itu adalah si kucing. Misalnya nih. Jadi pada saat sudah next level harusnya ketemunya adalah kucing, bukan si Bat lagi, kan gitu ya logikanya ya. Nih misalnya harusnya nanti berarti pertama kita mulai sprite-nya si kucing itu harus di hidden ya. Hiddennya pakai code ya, jangan menggunakan ini. Kalau menggunakan ini pada saat kita akan running lagi kita akan manual tuh gunainnya. Jadi kalau Mister saranin hiddennya itu di bagian pertamanya ini, yang musuh bagian keduanya itu langsung di hide, tapi pakai code. Jangan pakai diklik kayak Mister ini tadi. Nah, sekarang ini Mister coba buat dia secara otomatis dia akan hide. Jadi kalau ini Mister, misalnya ini Misternya hidupin ya. Kemudian Mister mau buat dia reset dari awal. Mister klik bendera hijau. Dia harus hide. Jadi yang muncul adalah musuh yang pertama saja sama kristal pertama. Nah, setelah kristal ini mau diterima berhasil dipegang atau disentuh oleh si Abby,
maka musuh kedua tadi yang sprite kucing ini akan muncul. Nah, ini kita bisa gunakan message broadcast yang ada di sini nih, Jasra. Jadi nanti saat si AB mengirim pesan next, maka yang terjadi sprite kucingnya ini, nextnya ini harus muncul, dibuat muncul. Tapi kebalikan bagi yang bad, dia harus dibuat hilang. Nah, nextnya ini hide. Jadi nanti dia akan hilang si badnya, tapi posisi AB-nya itu masih ada. Dan kristalnya pun ketika dia menerima next juga hide. Dia akan muncul misalnya tujuan yang lain, mengumpulkan kue atau mengumpulkan bintang gitu. Nah, Mister coba ya ini ya. Kita coba reset dari awal lagi, set. Kemudian Mister coba pegang sentuhkan ke kristalnya. Nah, jadi kristalnya hilang, musuh pertama pun hilang, nggak boleh ada, tinggal musuh kedua nih yang muncul. Nah, oke. Jadi kira-kira gitu tuh. Codingannya mirip seperti ini, sama. Cuma nanti kita penyesuaian di broadcast message-nya, next-nya itu nanti seperti apa. Oke, kebayang ya, Sir? Oke, nanti kalau masih bingung ditanya lagi nggak apa-apa. Oke, gimana Adis? Mister, Ya, gimana Adis? aku mau jalanin ke depan, tapi malah ke tempat awal. Mana coba gimana? Indonya. Wah, balik itu. Ke tempat awal. Berapa ya? Biji? Hilang. Oh, maksudnya ketika menyentuh kristal ya? Lebih bonus pernah dan yang Coba lihat codingan. Ke right arrow malah ke tempat awal. Coba di bagian playernya, codingan playernya diklik. Playernya yang mana? Oke, yang itu right arrow mana? Change egg by 10. Ya, 10. Harusnya nggak ada masalah ya. Bergerak. Oke. Yang bisa bikin kembali ke tempat awal kan ada dua ya ini ya. Si Rusianya sama si Maze-nya bukan? Coba di rintangannya, coba Mister lihat rintangannya. Scroll ke bawah. Mana rintangan? Oh, itu dia. Touching Rusia. Oke, mungkin itu pas waktu di red arrow kesentuh Rusianya mungkin. Coba ke atas mentok. Ke atas mentok dulu, sebentar, biar lewat dulu, ke atas mentok. Terus, nah sekarang coba ke kanan. Tadi kesentuh. Gak sengaja kesentuh tadi. Coba ke kanan. Tadi sudah ke kanan tapi malah back ke tempat awal. Back ke tempat awal. Oh, mungkin ini kalau Mister menduga ya. Coba di bagian red arrow-nya Adis buat jangan 10. Jangan 10 langkah, buat 5 langkah. Jadi biar dia nggak terlalu lompatnya jauh, akhirnya nanti kesentuh yang maze merahnya. Itu kan punya Adis kan masih 10 tuh. Coba dibuat sedikit, dibuat kecil 5 langkah aja. Terus yang bawahnya juga left arrow-nya 5 langkah. Soalnya kalau Mister lihat maze-nya itu kan dia agak mepet tuh sama posisi ininya. Ya kan? Yang sebelah left arrow-nya juga itu 5 minus 5 maksud Mister. Yes. Oke, coba sekarang ke atas. Ke atas, coba kanan kiri. Nah, bisa kan udah kanan kirinya kan? Cuman kayaknya itu mepet memang. Kok mana mas? Nggak tahu. Oke. Oke, dapat sudah? Udah bisa kanan kirinya? Coba ke atas. Sudah? Tadi pas aku mau lewat ke jalur yang itu gak bisa lihat. Ya, coba. Oke. Coba klik lagi di bagian playernya. Klik lagi di bagian sprite playernya yang merah putih di Sudah. bagian bawah.
Mister mau lihat boxnya si Sprite. Bukan komennya tapi ke bawah, di scroll ke bawah. Nah, coba diklik itu indonya diklik. Nah, itu dia permasalahannya. Coba lihat di bagian ngeblinknya si Indo. Diklik. Dia kotaknya besar banget kan? Tuh. Nah, itu. Dia kotaknya terlalu besar sebelah kanan, jadi harus di-delete dulu. Warna putih yang ada di Indo itu berarti harus di-delete, itu masuk ke kostumnya dulu. Ke kostum. Nah, itu dikecilin dulu. Itu terlalu besar ya. Di zoom out maksud Mister. Di zoom out. Itu zoom in, zoom out. Yang tandanya yang minus. Yes. Nah, itu di bagian kirinya ini nih warna putih ini nih ada ininya nih, ada sprite-nya nih. Nah, ini harus dihapus nih berarti. Harus dihapus supaya dia nggak terlalu besar sprite-nya. Kebayang nggak? Kayak gini. Belum. Contohnya. Mister, ini yang dari luar kan ya? Ekspor dari luar kan? Impor karakter dari luar kan? Indo. Nah, Mister coba dulu cari ininya, contribute. Astagfirullah, salah. PNG. Kemarin itu filenya udah PNG belum? Yang punya adik sudah ya? Bentar, Mister kok gak dapet yang adik? Kenapa enggak? Save image. PNG. Oh, ini dia PNG. Save image. Mister, Yes, kenapa? tadi awalnya saya bisa tapi tiba-tiba gak bisa. Pas yang right arrow-nya. Iya, right arrow-nya itu sepertinya sih kalau Mister menebaknya itu gara-gara dia bounding box-nya terlalu besar. Makanya dia jadinya kayak gitu tuh, Adis. Bentar, Mister contohin ya. Ini itu kelihatannya putih, tapi sebenarnya ada sprite-nya yang warna putih juga gitu. Nah, Mister coba save dulu yang image PNG-nya. Nah, ini dia ketemu bola. Nah, sekarang Mister balik lagi ke projectnya Mister ya. Nah, sekarang ini Mister upload dulu. Udah muncul projectnya Mister? Ini di muncul ya. Nah, sekarang Mister upload fotonya, upload sprite-nya, bola PNG. Nah, ini dapat ya bolanya ya. Muncul kan? Mister kecilin dulu biar nggak terlalu besar. 50. Nah, ini kalau diklik tuh, lihat. Kalau dia PNG, itu dia akan kotakannya itu akan sebesar si bola dunianya. Nah, ini PNG nih. Tapi kalau kita ambil yang ini, ya ini ada juga nih mirip. Tapi waktu di save munculnya JPG. Hati-hati tuh. Kalau ketemu yang JPG. Nah, ini sebentar. Ini bener nggak? Mister ambil dulu yang JPG, Mister pindah dulu sebentar. Mana JPG-nya? Tadi ketemu JPG mirip juga. PNG save image as. Nah, ini dia. Bola 1 namanya. Mister balik lagi ke project. Ini Mister mau upload yang JPG ya. Coba apakah dia JPG-nya memang bentuknya sama seperti. Nah, lihat. Ini JPG ada putih-putihnya kan sebelah kanan kirinya, lebar kan? Nah, ini kalau diklik lihat. Tuh, sebesar putih-putihnya juga. Jadi hati-hati kalau ketemu yang JPG sama yang PNG. Kalau yang PNG itu dia bounding box-nya. Bounding box itu yang Mister maksud yang ininya, warna biru-birunya tuh. Tuh, itu warna biru-biru adalah bounding box yang akan
yang menjadi batas dari sprite. Kalau dia bounding box-nya itu PNG, dia akan sesuai dengan tinggi dan lebarnya si sprite. Tapi kalau dia JPG, dia bounding box-nya akan sama putih-putihnya. Jadi lebar banget. Gitu. Waduh. Nah, yang punyanya ini Adis, Mister itu sanksi itu adalah JPG. Karena ini Mister coba share ke ini. Meskipun kita klik di sini, bukan kita klik. Kita ketik PNG, kadang yang muncul itu JPG loh Adis. Contohnya ini nih. Ini kan PNG kan ya. Kalau kita klik kanan langsung, klik kanan, kemudian pilih save link as, muncul nggak ininya? Ekstensi Mister. Masih belum. Mister ganti aja. Ganti yang entire screen. Entire screen, ganti entire screen. Ntar Mister contohin, jadi biar kelihatan. Jadi hati-hati dengan ekstensinya ya. Nah ini tadi Mister klik kanan. Ini kan tulisannya, ntar lihat ya. Sorry. Lihat nih, kelihatan ya tulisannya PNG. Kelihatan kan? Iya. Ya kelihatan. Kalau ini diklik kanan langsung nih, hati-hati. Kemudian save image as. Kalau ekstensinya berubah JPG, JPEG, JPEG atau JPG itu jangan di save. Ini adalah yang ada putih-putihnya. Kubur arat. Hah? Ini udah muncul nggak ininya save as-nya Mister? Nah, ini kan ekstensinya jadi berubah nih. Adis lihat JPEG. Save as type JPEG. Ini jangan di save. Berarti Adis perlu klik dulu, diklik dulu, masuk dulu. Nah, ini apa nih ekstensinya? Baru klik kanan coba di bagian save image as. Nah, PNG nih. Bener kalau PNG. Jadi di save-nya yang PNG ya, jangan JPG atau JPEG. Itu bukan yang transparan belakangnya. Dia ada putih-putih. Meskipun kelihatannya kebetulan kan backgroundnya Adis putih, jadi nggak kelihatan tuh. Tapi kalau lihat punya Mister nih, yang bagian ini tadi. Mister. Yes, putih kan. Ya. Itu putih-putihnya itu aku hapus. Bisa, tapi agak lama kan? Iya, tapi Bisa. tetap kayak gitu. Tetap bounding box-nya tetap ini ya, tetap ada ya. Iya, karena itu JPG sih. Gara-garanya Adis. Aduh. Coba ya gini aja. Itu jangan dihapus dulu Adis. Jangan dihapus. Tapi Adis cari yang PNG-nya. Nanti PNG-nya masukin, copy aja kodenya. Jadi jangan dihapus dulu biar kodenya nggak hilang. Kebayang maksudnya Mister? Ya oke, good. Jadi hati-hati ya, next buat teman-teman yang lain juga sama hati-hati kalau mau ambil aset dari luar, jangan pakai yang JPEG. Karena bounding box-nya itu nanti ini akan ikut. Oke, Erlan. Gimana Erlan? Coba Erlan. Bisa share screen dulu, Erlan? Yes. Mister mau lihat dulu nih. Halo Erlan? Apakah masih di sana? Oke, coba screencast. Mister mau cek dulu. Biar bisa kita lihat bersama. Oke, gimana nih? Nah, Mister masuk dulu ya. Jangan di play dulu, Mister masuk dulu. Coba masuk. Oke. Selanjutnya, coba di play. Oke. Do not press. Kalau press. Ini ada suaranya ya Erlan ya? Suaranya kok nggak muncul ya? Atau gimana nih?
Sistem masih belum dapat nih konsepnya nih. Apa jangan-jangan gara-gara nge-lag ya? Coba. Iya nih, gara-gara nge-lag deh kayaknya deh. Cepet ya, nggak terlalu kelihatan jadinya Erlan. Nah, coba gini ya. Untuk semuanya, oh nggak ada suara. Kirain ada suaranya. Untuk semuanya, kalau sudah paling nggak sudah muncul, sudah mengatur apanya itu sprite-nya, backdrop-nya dan sebagainya. Coba nanti di bagian project-nya itu masuk ke bagian laboratori, kemudian di share ya. Jadi M3L4 tadi, Mister contohkan ya. Mister save dulu. M3L4 tadi, cari di bagian sini M3L4, bisa di Ctrl F M3L4 misalnya. Nanti biasanya akan muncul tuh di sini. Namanya apa tadi? Kalau disesuaikan dengan namanya yang ada di ini ya, yang di gamenya tadi ya. Nah ini dia misalnya. Sini namanya apa kalau punya Mister? Oh ini M3L4 game ya. Kita copy judulnya. Kemudian back. Pilih laboratori. Kemudian Ctrl F. Ketik M3L4. M3L4. Oh, dia masih loading ke bawah. M3L4. Nah, jadi nanti scroll aja ke bawah ya, M3L4-nya mana nih? Harusnya ini dia M3L3 kalau yang punya Mister. Ke save-nya di bagian M3L3-nya. Nah, nanti diklik, kemudian pilih yang ini ya, description publication, pilih share. Share to class, share to community. Yang community-nya nanti aja, yang penting ke kelasnya dulu biar nanti Mister bisa lihat, bisa ngecek bentuknya seperti apa sih. Gitu. Supaya bisa nanti juga dicek oleh teman-temannya juga, pengen lihat gitu, lihat gamenya seperti apa, nanti ngasih masukan itu juga bisa. Tapi yang kelas dulu ya, sebelum ke community. Kalau ini kan Mister udah share nih, kebetulan kemarin nyontohin. Nah sekarang kalau sebelumnya itu bentuknya kayak gini. Nah to class. Jadi nanti pilih to class. Nah nanti dia udah langsung akan terpublish di kelasnya kita. Nah, ntar Mister bisa lihat dan teman-teman yang lain juga bisa lihat di My Class. Nanti akan muncul tuh project-projectnya. Nah ini class page-nya. Nah ini kan yang tadi Mister share. Anjing di labirin, dogi di labirin, kumbang di pohon dan sebagainya. Nah itu nanti akan muncul semua di class page-nya. Oke ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Resi, Nazira, Javier, Jesra ya. Ada yang ditanyakan? Gimana Jesra? Tadi konsepnya udah dapet tuh Mister, udah agak paham nih dengan alur gamenya Jesra. Mungkin tinggal nambah ke arah bentar. Mister kembali screencast lagi. Ini. Nah, tadi ya ini ya. Dan nanti bisa di-share di sini ya, supaya nanti kita bisa saling berbagi antar temannya juga. Jadi kita bisa lihat project antar teman dan juga project yang kita buat. Oke, kita coba cek dulu punya Armada.
Jasra, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya Jasra ya. Oke. Oke, good. Nah, level 1. Oke, terus hati-hati dengan bolanya ya kan. Hati-hati. Oke. Nah, gitu. Mantap. Wis. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari aset luar ya? Mantap, mantap. Boleh lah, boleh lah. Itu besarin aja kalau menurut Mister Armada winnernya itu. Itu yang biru-birunya itu emang ada aset biru-birunya gitu ya. Ini. Pakai yang ada di size-nya. Coba size-nya gedein lagi. Armada pergi ke size-nya yang tadi itu, yang di bagian backdrop-nya. Backdrop-nya, iya. Nah, itu kan nanti ada di ya bagian ini, bagian titik 2 apa nih, kayak anak panah ini. Kemudian diklik di bagian ininya, text efeknya. Bukan, di bagian text efeknya. Bentar, Mister kayak gini. Mister contohin ya. Laboratory, tadi kan Mister masukin aset dari luar juga nih ceritanya. Tadi Mister taruh mana ya asetnya? Oh, yang di sini ya, ini projectnya ini ya. Nah, ini ya, kan Mister masukin aset dari luar juga nih tadi. Tinggal digedein, di backdrop berarti ya. Nanti kan pergi ke kostum, sama-sama di kostum. Nanti pilih yang ini. Kemudian di blok. Nah, terus digedein. Tuh. Nah, ini kalau misalnya nih contohnya, kalau ini kan di sprite ya. Misalnya di copy deh, Mister ke backdrop. Mister ambil backdrop yang baru, paint, kemudian Mister paste di sini. Nah, ini kan tadi kan bentuknya kayak gini. Ini kecilin aja dulu semuanya. Jadi satu kotak itu nanti supaya bisa keblok semua tuh. Nah, ini diblok aja, diblok semuanya. Nanti akan keselect semuanya oleh si scratch-nya. Gedein. Supaya nanti tulisan winnernya itu nggak ada batasan biru-birunya gitu loh. Kebayang nggak Armada? Atau gini, Mister. Mister mau coba lihat yang punya Armada lagi mana? Mister lihat. Mister lihat yang punya Armada. Oke, agak scroll ke atas dikit. Nah, itu digedein. Jadi warna biru-birunya itu hilang gitu. Nah, yes, digedein. Nah, itu maksudnya Armada. Jadi text efeknya juga hilang tuh, tulisan text efeknya digedein biar agak gede dikit. Nah, kan udah nutupin yang biru-birunya tuh. Jadinya cakep tuh. Tinggal digeser-geser nanti. Gesernya di bagian kostumnya ya. Kalau backdrop kan nggak bisa di dalam ininya. Jadi tadi tuh di blok lagi kayak tadi. Itu dibuat kecil dulu Armada. Yang pakai tanda loop yang ada minusnya. Jadinya kayak gitu. Oke. Jadi nanti diatur supaya winnernya itu, nah pas banget tuh ininya, apa itu, nggak ada warna biru-birunya lagi gitu. Oke, sekarang coba. Oke, kebayang ya Roda ya. Sekarang coba lihat. Sebentar ya. Oke, Mister coba pakai yang laboratory.
kemudian into project. Oke, Mister tambah dulu variabel di sini s dan variabel coba. Oke, setelah itu Mister save. Oke, kemudian Mister kembali ke save dulu, kembali ke course kita, game lesson 4. Oke, Mister save dulu, Mister backup dulu. Oke, dan kemudian load. Bisa nggak ya? Oh, bisa Erlan. Variabelnya muncul nih. Tapi dia nggak bisa nambah ya, cuman langsung dapat variabelnya aja. Bagi teman-teman yang punya ide menggunakan variabel, boleh, tapi gunainnya di laboratori ya. Atau mau menggunakan komen yang nggak ada di project lesson 5, boleh. Tapi nanti caranya kayak tadi ya, Mister demoin tadi. Cara import dan load si projectnya. Oke? Nanti dia akan muncul nih variabelnya tuh di sini. Variabel yang dipakai. Harusnya berarti kalau variabel bisa muncul, yang lain pun bisa muncul nih. Kalau dipakai di laboratori. Jadi monggo silahkan, kalau mau ada yang sudah pengen pakai variabel silahkan, udah bisa ternyata. Atau mau improve yang lain lagi yang ada di Scratch semuanya, dicoba aja, nanti abis itu diimport ke M3L5 nya. Ini kalau misalnya dijalanin bisa nggak? Tuh tetap bisa kok, masih bisa aman. Nggak crash, nggak hang ke ininya, ke platformnya juga aman. Jadi bisa banget, kayaknya bisa banget. Kita oke dulu, kita balik lagi, apakah dia kembali ke posisi awal? Oh, nggak kembali ternyata. Oke, kemudian kita load lagi, kita balikin lagi. Jangan lupa di backup dulu ya, tapi ya kalau memang udah ada di dalamnya, di backup dulu kayak Mister nih. Nah nanti jadi kalau sewaktu-waktu bisa pengen balik lagi, gampang, tinggal di load aja. Nah ini kalau udah di save, kemudian kita back, kita masuk lagi, udah akan sesuai dengan apa yang udah kita load tadi. Nah variabelnya hilang, sesuai dengan apa yang sudah kita pakai saja. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, good. Silakan ya. Bagi teman-teman yang lain kalau mau menggunakan variabel dan sebagainya, boleh, tapi gunainnya di laboratori dulu. Setelah itu di save di komputernya, habis itu di load seperti yang tadi Mister demoin tadi. Untuk load dan save ininya, load dan save Scratch-nya paham kan ya maksudnya ya, yang tadi Mister demoin? Oke, dapat? Oke, Mister ulangi lagi aja ya. Tadi kalau udah di laboratori, misalnya udah jadi, kalau udah jadi di laboratori, udah selesai, misalnya new project ini tadi, kan di dalam projectnya ini ada pilihan file. Nah, ini dia file. Kita pilih yang save to your computer. Nanti dia akan download kayak gini nih. Tuh muncul di sini. New project 1. Nah, setelah itu udah dapat kan? Kita balik lagi, masuk ke course-nya, pilih game yang di bagian lesson 5 ya, lesson 5, lesson 4 boleh sama aja, atau lesson 6 nanti yang minggu depan kalau udah kebuka, masuk, kemudian pilih load game. Load from your computer. Sini. Pilih yang tadi kan, new project 1 SD3. Ya.
Ntar akan dia muncul kan. Gimana? Jasra? Miss, Yes? Apa tuh? gimana cara membuat teks? Membuat teks. Teks apa nih? Teks percakapan? Boleh. Teks percakapan apa teks apa nih maksudnya Jasra? Apa teks backdrop? Iya, Oh, backdrop. Kalau teks backdrop, masuk di bagian backdropnya, kita buat yang custom ya. Pilih yang ini, di hover aja, pilih yang paint ini. Paint, nanti kan kosong nih. Pilih huruf T, teks. Ntar klik sembarang tempat, misalnya winner. Nah, ini kan kurang besar nih. Kita besar bisain. Oke, kita bisa pilih fontnya juga di sini. Nah, ini fontnya tergantung dari yang diinstal di komputernya adik-adik semuanya ya. Kalau ini Mister masih default nih. Intinya cuman isinya cuman ini bentar. Oh, ini bukan deng, ini udah langsung di platformnya. Harusnya sama sih pilihannya. Handwriting, marker kayak gini-gini aja. Harusnya ya, karena ini kan lewat web kita. Kalau lewat aplikasi Scratch, nah itu akan ngebaca sistem di fontnya kita. Tapi kalau ini lewat web kebetulan, jadi ya pilihannya ini mungkin. Nah, nanti ini bisa digedein. Nah, cara gedeinnya bisa pakai yang ini, digedein. Bisa pakai yang, bentar, yang ini, diklik T-nya ini. Nah, nanti kan ini bisa digedein juga. Oh, nah ini kan, diklik di sembarang tempat, habis itu dia besarin ini. Boleh. Bisa seperti bebas mau yang mana caranya. Yang penting dia bisa dibesarin. Nah, ini kalau dia pakai ada tanda gininya ini, dia bisa diputar-putar nih. Miring, kiri, kanan dan sebagainya. Nah, bisa disesuaikan. Oke? Gimana? Kebayang, Yesra? Oke ya. Oke, kalau sudah kebayang dan teman-teman yang lain udah bisa mendapatkan ide yang baru lagi, nanti silahkan dilanjutkan dulu. Terakhir berarti minggu depan ya. Minggu depan sudah paling tidak sudah ada codingannya, sudah ada terkait dengan konsepnya, terus bisa bergerak sprite-nya ataupun enemy-nya kalau enemy-nya juga bergerak. Kemudian kondisi menang dan kalahnya juga sudah ada. Oke? Nah, kalau dalam prosesnya butuh bantuan Mister, jangan sungkan-sungkan untuk ngabarin Mister ya. Lewat WA boleh, Japri boleh, grup boleh, lewat Marsagram boleh. Terserah yang mana yang enak. Oke? Dari sini ada yang mau ditanyain? Oke. Oke, udah selesai Jesra. Mana Jesra coba? Mau coba Mister cek bentar aja. Yang lain gimana? Masih on progress sepertinya nih. Javier masih oke, masih buat backdrop. Sorry. Oh, ini buat sprite. Oke, sepertinya gangguan sinyal ya, masihan ya Jesra ya. Kok tadi left habis itu join lagi ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti Mister akan coba cek ya, mulai dari minggu ini, hari besok berarti ya, besok paling tidak, atau kalau nggak hari Senin deh, Senin. Mister akan coba cek satu persatu. Jangan lupa untuk yang M3L5-nya atau M3L4-nya itu disubmit ya. Jadi Mister bisa cek nih. Ini ya, diklik semuanya di bagian ininya, di bagian checklistnya, supaya nanti Mister bisa cek progresnya secara real time. Apa yang udah dilakuin adik-adik, Mister bisa cek. Pilih nanti next level kalau udah. Setelah disubmit, nanti pilih next level. Jadi nanti warnanya kuning. Kalau udah warna kuning, Mister bisa cek tuh. Nanti bisa ngasih masukan, ngasih bantuan code dan sebagainya.
Mana ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, Mister cukupkan dulu ya. Ini nggak berasa kelewat lagi nih. Besok masih mungkin ada yang masih bersekolah, jadi kita cukupkan lagi. Udah mau jam 9. Ada yang mau ditanyain? Tidak. Tidak? Oke, good. Nanti Tidak, Adis Miss. coba sama, oke, Adi sama Jesra nanti coba disesuaikan lagi. Yes. Yang lainnya Fatih, Armada, Javier. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh langsung WA Mister, nggak apa-apa. Jangan sungkan-sungkan. Wapri boleh, mau WA-nya lewat grup juga boleh, atau lewat Barsagram boleh. Tapi biasanya kalau lewat WA, Mister bisa langsung cek tuh di HP kan, langsung cepet. Tapi kalau Barsagram kan harus buka webnya dulu tuh, baru muncul notifikasinya. Jadi kalau memang ingin cepet, boleh via WA nggak apa-apa. Nanti akan coba Mister bantu di situ. Nah nanti kalau memang butuh demo untuk misalnya kayak tadi bingung cara buat ini nih Mister. Nanti Mister usahakan kalau memang itu susah untuk dibuat kata-kata, Mister akan coba buat video singkatnya kayak tadi tuh. Nanti Mister kirimin ke teman-teman yang nanya atau adik semua yang nanya. Jadi supaya kebayang nih, oh kayak gini nih caranya gitu ya. Nanti tinggal digabung-gabungin dulu. Oke, Jasir. Oke, kalau begitu Mister cukupkan dulu ya untuk pembelajaran pada malam hari ini. Nanti kita akan coba lanjutkan di minggu depan. Jadi minggu depan harapan Mister udah finalisasi nih. Semuanya udah diuji pada waktu minggu ini, seminggu ini. Dicoba semuanya, gamenya, codingnya. Kalau ada masalah sekali lagi kabarin Mister, WA Mister nggak apa-apa, Wapri juga boleh, atau di grup juga nggak apa-apa. Oke. Kalau begitu, karena sudah malam juga, Mister cukupkan. Oke, terima kasih atas kehadiran adik-adik semuanya udah bergabung dengan Mister, belajar bareng bersama. Jangan lupa dengan tugasnya, selesaikan sampai batas akhirnya adalah minggu depan. Nanti kita akan di minggu depan jam 8 kita mulai untuk presentasi dari masing-masing gamenya. Oke, kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan untuk kabarin Mister. Oke ya, goodbye semuanya. See you next week. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Oke, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Mister. Bye-bye, Bye, Jasra. Mister. Bye-bye semuanya, Assalamualaikum. Javier. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.